Sebelum nonton videonya, cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana puasanya sejauh ini? Masih kuat? Sekarang mungkin lagi makan sahur ya, atau lagi ngabuburit mungkin nonton video ini. Nah, saya perhatikan beberapa video terakhir saya yang bahas handphone-handphone yang turun harga, banyak banget yang nonton ya. Sepertinya teman-teman pada suka nih dengan handphone-handphone yang turun harga. Karena memang kadang handphone yang turun harga seperti ini punya best value ya sekarang dibandingkan waktu pertama harganya launching dulu. Bahkan dibandingkan dengan handphone-handphone yang baru launching sekarang bisa jadi malah lebih worth the money. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 5 buah handphone yang sudah turun harga yang mungkin paling worth it ya saat ini di pasaran Indonesia. Dan jangan lupa kalau kamu mau belanja kebutuhan elektronik di Shopee aja ya, karena di sana tersedia berbagai aksesoris smartphone dan juga berbagai elektronik lainnya. Dan dengan belanja di rumah aja dari Shopee, kamu bisa dapatkan gratis ekstra ongkir hingga Rp50.000 dan juga cashback spesial produk elektronik ya. Jadi, segera cek page dari halaman elektronik murah di Shopee ya sekarang juga. Nah, kita mulai dari handphone pertama ya pada video kali ini. Ini sebetulnya belum lama saya bahas, yaitu Luna X Prime. Dulu ini harganya 4 juta kurang 1000, sekarang kamu bisa dapatkan di Shopee antara 1,4 jutaan ya. Ini kenapa saya bilang worth the money? Karena dia menggunakan prosesor yang cukup mumpuni ya buat gaming, Helio P60 dengan RAM 4GB dan juga storage 64GB. Juga dia mendukung kemampuan fast charging wireless ya 10 watt. Dan juga sudah pakai USB Type-C dengan frame metal, bodinya kaca, sepertinya kaca ya karena mengkilapnya beda dibandingkan plastik, dan juga punya layar yang menurut saya vibransinya bagus ya walaupun dibilang ini layarnya LCD. Kekurangannya di mana? Mungkin kekurangannya di notch-nya yang masih lebar sama di softwarenya yang mentok di Android Oreo 8.1 ya. Tapi buat foto-foto ternyata ini sesuai dengan penghargaan yang pernah disabetnya, yaitu Best Mid-Range Kamera Smartphone ya. Saya udah langsung tuh di video kemarin tuh bahas kameranya gimana buat foto-foto bagus, bahkan di low light juga cukup bagus. Walaupun memang buat video dia bagus di warnanya aja, stabilisasinya rada kurang. Tapi di harga 1,4 jutaan mungkin sulit buat mendapatkan yang sepadan dengan ini, yang kece luar dalam. Ya, RAM-nya besar, storage-nya besar, layar bagus, kameranya juga bagus. Jadi menurut saya akan susah nyari yang sepadan dengan Luna X Prime ini. Mungkin memang Luna sekarang lagi cuci gudang ya, karena saya lihat banyak banget produk Luna yang turun harga. Kamu bisa cek linknya di deskripsi video ini. Ada official store-nya dari Luna Smartphone di Shopee ya. Oke. Sekarang yang kedua, nah ini sudah pernah saya review juga, yaitu Honor 10 Lite. Sama sepertinya seperti Luna, Honor juga lagi banyak cuci gudang. Karena sepertinya Honor sekarang fokusnya ke device wearables ya, seperti smartwatch. Kamu bisa lihat ada beberapa smartwatch Honor yang juga dijual di Shopee seperti Honor Magic Watch 2. Nah, untuk yang smartphone-nya, ini adalah Honor 10 Lite yang sudah pernah saya review habis-habisan, sudah pernah saya bandingkan juga dengan Oppo A7 waktu itu, dan menurut saya masih menang Honor 10 Lite ya dibandingkan Oppo A7 waktu itu. Ini pakai prosesor Kirin 710 yang punya GPU turbo, buat gaming masih enak banget. RAM-nya juga sama, 4GB dengan storage 64GB, walaupun memang ini masih pakai port micro USB. Tapi buat yang pengen user experience enak, MUI di Honor 10 Lite juga ini enak ya. Layarnya bagus, kameranya juga cukup lumayan, cukup bagus. Stabilisasi cukup juga, dan di harga 1,6 juta rupiah kurang 1000, menurut saya Honor 10 Lite ini jadi satu hal yang sangat menarik buat dimiliki, di mana di harga segitu kamu dapat handphone yang penampilan kece, kemudian enak dipakai UX-nya, dan juga kameranya cukup bisa diandalkan ya di berbagai kondisi, bahkan menurut saya lebih baik dibandingkan Luna X Prime ini. Satu yang jadi pertimbangan mungkin adalah masalah layanan purna jual, karena Honor mungkin sekarang hanya fokus jualan di wearables ya. Smartphone-nya sendiri sudah nggak ada yang baru lagi ya yang dirilis di Indonesia, tapi nggak masalah karena Honor ini adalah sub-brandnya dari Huawei. Jadi harusnya untuk masalah service center nanti udah dihandle sama Huawei juga ya sepertinya ya. Oke, jadi dengan 1,6 juta rupiah, menurut saya saat ini yang paling bijak adalah Honor 10 Lite. Dan jangan lupa belanjanya dari rumah aja ya, karena di Shopee kamu bisa temukan berbagai kategori elektronik seperti smartphone dan aksesorisnya. Dan kalau kamu belanja di Shopee, kamu bisa dapatkan ekstra potongan ongkir sampai dengan Rp50.000 dan juga cashback untuk spesial produk elektronik ya. Jadi segera cek halaman elektronik murah di Shopee sekarang juga. Lalu selanjutnya, di level harga yang sama, 1,6 jutaan, kamu bisa dapatkan Xiaomi Mi E2. Ini adalah device Android One-nya Xiaomi, di mana kamu bisa dapatkan software update secara pasti hingga 2 versi ke depan ya.
Dan ini juga sudah punya RAM 4GB dengan storage 64GB ditopang dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 yang mumpuni banget buat gaming. Saya udah pernah 2 kali bahas smartphone ini, unbox doang memang, dan menurut saya faktor Android One ini membuatnya tetap menarik ya hingga saat ini karena software update-nya dijamin. Dan jangan lupa juga performa kameranya memang bagus ya, punya mode manual yang lengkap, kemudian juga layarnya menurut saya oke. Sudah Full HD walaupun memang baterainya hanya sekitar 3000 mAh, kalah dibandingkan Honor 10 Lite yang 3400 mAh. Tapi keduanya bisa jadi pilihan yang saling melengkapi di harga 1,6 jutaan, tinggal kamu pilih cocoknya yang mana, mau Android 10, mau MIUI, atau mau body kece. Nah, kalau body kece memang Honor 10 Lite lebih kece ya kelihatannya dengan body glossy-nya dengan gradasinya di belakang dibandingkan Xiaomi Mi E2 yang pakai body yang bisa dibilang agak rada ketinggalan zaman ya, karena pakai body metal dengan tanpa gradasi, tanpa kaca di belakang. Tapi ada beberapa pilihan warna yang membuatnya jadi oke juga sih buat dipilih. Semua link dari produk yang saya bahas pada video kali ini sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya. Jangan lupa cek di sana nanti. Selanjutnya kita akan bahas smartphone 2 jutaan. Nah, di angka 2,2 juta rupiah, sekarang ada Asus Zenfone 5 atau Zenfone 5 yang menurut saya komplit banget ya. Dulu harganya 4 juta saat rilis, sekarang sudah turun hampir setengahnya. Dia punya NFC, dia punya fast charging, dia menggunakan USB Type-C juga sebagai portnya. Frame-nya metal, bodinya kaca, Android-nya juga pakai Zen UI yang menurut saya enak banget buat dipakai. Layarnya bagus walaupun memang notch-nya masih sedikit rada lebar. Nggak selebar Luna X Prime ini memang, tapi nggak sekecil water drop notch-nya di Honor 10 Lite juga. Menurut saya ini adalah paket komplit dibandingkan semua smartphone yang saya bahas dari tadi. Walaupun memang untuk budget dia sedikit lebih tinggi di 2,2 jutaan ya. Ya, ini bisa jadi Zenfone terakhir yang cukup terjangkau karena selanjutnya Asus memasukkan Zenfone yang seri premium saja di Indonesia yaitu Zenfone 6 ke atas. Sekarang mereka hanya main di flagship di mana Asus Zenfone 6 sekarang harganya 7 juta rupiah. Ingat, Asus mulai tahun ini sudah menerapkan strategi baru ya. Mereka hanya jualan flagship, Zenfone dan juga ROG Phone. Jadi kalau kamu bisa dapetin Asus Zenfone 5 dengan harga 2,2 juta rupiah, menurut saya itu udah worth it banget. Kameranya bagus, bahkan dulu sempat masuk daftar DxOMark ya di 90 angkanya waktu itu. Untuk level harga 2,2 jutaan, dapat penilaian DxOMark seperti itu adalah suatu hal yang istimewa tentu saja. Betul, kamu harus segera cari smartphone yang saya sebutkan ini, linknya ada di bawah. Karena bisa jadi kalau udah dibahas seperti ini, stoknya menipis, harganya naik lagi. Tapi jangan salahkan yang review juga ya, karena memang yang seperti ini, produk-produk yang hype lagi, yang memang worth the money, best value saat ini, mau nggak mau stoknya nggak akan banyak lagi karena tidak diproduksi lagi ya, memang hanya ngabisin stok aja. Jadi hukum ekonomi berlaku tuh, begitu demand-nya tinggi, stoknya sedikit, otomatis harga naik. Makanya segera cari di link yang saya sertakan di deskripsi video ini, oke? Nah, yang terakhir apa smartphone-nya? Ini juga baru saya unbox kemarin. Ini menurut saya worth it banget di harga 4,5 jutaan sekarang. Ini adalah Huawei Nova 5T. Memang pertama rilis harganya tinggi banget 6,8 jutaan, tapi dalam kurun waktu semingguan setelah itu dia udah turun ke 5,5 juta rupiah tanpa bonus pre-order. Sepertinya memang harga resminya itu memang harusnya 5,5 juta rupiah dan sekarang turun ke 5 juta kurang 1000 ya. Walaupun memang banyak yang jual di 4,5 juta rupiah saja. Nah, ini pakai prosesor yang sama dengan smartphone yang 2 kali lipat harganya, Huawei P30 Pro, yaitu Kirin 980 dengan RAM yang sama juga 8GB, mungkin beda di storage-nya yang hanya setengah, 128GB. Saya nggak akan banyak bahas-bahas apakah kameranya bagus atau performa baterainya seperti apa, karena itu adalah bahan buat video reviewnya nanti. Tapi yang jelas Nova 5T ini bahkan akan saya rekomendasikan kalau kamu minta rekomendasi di smartphone pada level harga 5-6 juta. Buat saya, mending berhemat sedikit, ambil ini yang 4,5 juta rupiah saja dibandingkan beli smartphone yang 5-6 juta rupiah. Kameranya ada 48 megapiksel, kamera utama, ada lensa makronya juga, ada lensa ultrawide-nya juga. Fast charging juga, 22,5 watt, USB Type-C juga, walaupun memang nggak punya jack audio 3,5 mm ya. Jadi buat kamu yang pakai earphone berkabel, harus cari adapternya. Layarnya memang bukan AMOLED, tapi ini juga layar yang bagus menurut saya walaupun IPS, dan dengan fingerprint scanner yang ada di sisi samping ini punya performa yang sangat instan, akuratnya bagus, membuatnya jadi smartphone yang paling bertenaga di level harga 4,5 jutaan. Dan bahkan saat ini Nova 5T ini jadi daily driver saya sementara ya, menggantikan Huawei P30 Pro, dan saya hampir nggak merasakan perbedaannya ketika menggunakan ini karena yang memang prosesornya sama, RAM-nya juga sama, paling beda di layar yang nggak melengkung, bukan AMOLED. Jadinya di harga 4,5 juta rupiah, sekali lagi saya tekankan ini worth it banget sekali pisan, pokoknya mah lah.
Oke, itu dia 5 smartphone turun harga yang menurut saya worth the money banget untuk saat ini. Ya, memang ada beberapa yang memang sudah jadul banget, tapi ada juga 1-2 yang masih baru ya, seperti Huawei Nova 5T ini. Pastikan kamu belanjanya dari rumah ya, karena belanja dari rumah di Shopee, kamu bisa dapetin semua elektronik seperti smartphone dan juga aksesorisnya. Termasuk, kalau kamu belanja di Shopee, kamu bisa dapetin potongan ekstra gratis ongkir sampai dengan Rp50.000 dan juga cashback spesial untuk produk-produk elektronik. Jadi segera cek halaman dari elektronik murah di Shopee sekarang juga. Oke, kira-kira itu semua handphone-handphone yang sudah turun harga dan menurut saya pantas buat dimiliki sama teman-teman yang mungkin sebentar lagi terima THR mungkin ya. Atau yang lagi berhemat, pengen handphone yang harganya udah turun tapi punya spek yang lumayan bagus. Nah, menurut saya kelima smartphone itu pantas banget buat dimiliki. Linknya akan saya sertakan semuanya di deskripsi video ini. Jangan lupa klik dari sana. Buru-buru karena takut keburu minim stoknya, takut keburu naik lagi harganya. Gitu aja, semoga membantu ya. Dan jangan lupa tetap kuat puasanya. Kita lewati semua ini bersama-sama ya. Semoga wabahnya cepat berakhir. Semoga nanti di hari lebaran kita sudah bisa berkumpul bersama dengan sanak famili ya. Oke. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.